Kita sampai di surat Maryam yang menceritakan tentang kemarin bagaimana Ibu Maria, Bunda Maria, penderitaannya sampai kemudian lahirnya Nabi Isa. Kemarin sudah kita pelajari juga tentang bagaimana Nabi Isa diperintahkan untuk berbicara bahkan ketika fil mahdi di dalam ayunan. Dan satu di antara ucapan yang sangat terkenal itu adalah wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dan Isa bahwa itulah Isa putra Maryam. Qaulal haqqi, yang berkata dengan perkataan yang benar. Alladzi fihi yamtarun, yang perkataannya diragukan. Nah, itulah. Bahkan seorang Isa, seorang nabi yang penuh dengan mukjizat, penuh dengan banyak sekali kehebatan-kehebatan yang extraordinary, ya, yang bahkan di luar harusnya dan normalnya. Kalau misalnya apa-apa yang diucapkan, yang dilakukan, itu sesuatu yang hebat, luar biasa, bahkan tidak masuk logika, tetapi bisa dipirsa oleh panca indera, itu harusnya kan orang kemudian beriman lagi tuh dah. Tapi ternyata enggak. Kalau dianggap sekarang, it is impossible, kata kalau sekarang. Kalau zaman dulu malah dianggap sihir. Jadi yamtarun, orang yang memang enggak punya jatah iman, ya ragu gitu, jelas ragu. Nah ini loh dulur, satu di antara beratnya tugas para nabi, para rasul. Tidak serta-merta ketika membawa mukjizat yang hebat-hebat, yang luar biasa, mulai membelah laut, mengaramkan planet, bukan hanya membelah laut. Nabi Nuh itu planet ini dikaramkan semua. Sampai menghidupkan orang mati. Bahkan Nabi Isa itu kan menciptakan makhluk. Jadi yuhyi biidznillah, menghidupkan dari dengan izin Allah hidup burung itu. Jadi bagaimana banyak sekali kebenaran Nabi Isa, tetapi tidak serta-merta membuat umat percaya. Yamtarun, malah itu kemudian ya memang manusia begitu ya. Jadi mereka yang tidak percaya ya tetap akan tidak percaya, meskipun sudah disuguhkan begitu banyak bukti kebenaran yang bisa didengar telinga, bisa diraba oleh tangan, dilihat oleh mata. Tapi memang kebenaran itu jatah ya, keimanan itu jatah. Itulah kenapa
orang tidak mudah percaya kalau tidak benar-benar mendapatkan jatah iman. Karena itu di sini disampaikan, di satu sisi pada saat awal-awal Nabi Isa tidak dipercaya, bahkan oleh para jamaahnya sendiri. Jadi kisah Nabi Isa itu kan unik ya. Dilahirkan tanpa bapak, lahir dari ibu yang sangat suci. Sejak kecil sudah mendapatkan penghinaan. Tidak ada yang percaya. Beliau ke sana kembali, ke sana kemari, mengembara. Bahkan ada yang memaknai julukan Al-Masih itu kan artinya pengembara. Ya. Tidak bertempat, nomaden. Kenapa ya? Pertama karena Nabi Isa sangat gemar untuk ilmu. Sangat gemar untuk mencari ilmu, menimba ilmu kemanapun, mendatangi sinagog ya. Sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi zaman dulu. Jadi mendatangi itu di samping bukan menimba ilmu, karena beliau memang sudah langsung dikasih Allah Taurat ya. Tetapi meluruskan konsep-konsep yang diselewengkan oleh para rabi-rabi Yahudi. Nah, kegemaran beliau itu memang di satu sisi tugas beliau sebagai rasul ya, menegakkan kembali syariat Taurat. Tapi di sisi lain beliau dibenci. Itu kan menantang status quo, mengusik kenyamanan para rabi-rabi Yahudi, ulama-ulama Bani Israel saat itu. Ulama-ulama Bani Israel saat itu kan semau-mau mereka menafsirkan kitab Taurat untuk kepentingan nafsu dan ambisi duniawi. Tapi tidak ada yang berani nolak. Jadi Taurat mengatakan ini haram, tapi di tangan mereka ahli agamanya ulama Banu Israel itu ada di dalam Al-Quran itu. Disebut ulama mereka. Padahal mereka menyelewengkan, mulai dari menambah ngurangi, kemudian mencampur adukkan, atau menyembunyikan, itu banyak mereka. Tapi itu tadi, akhirnya dibenci. Maka beliau berpindah-pindah dari satu sinagog ke sinagog lain untuk ya kayak gitu meluruskan lah. Tapi ya cara lahir gitu kayak menantang debat ya. Dan itu meluruskan, menegakkan, berpindah-pindah itu. Ada yang menjulukinya Al-Masih. Tapi ada julukan yang itu karena alasan keamanan. Jadi berpindah-pindahnya itu karena alasan keamanan. Terutama ketika sudah mulai besar dan dianggap mengancam kekuasaan yang ada saat itu. Kenapa? Karena ketika Nabi Isa berdakwah itu tak dibekali dengan banyak mukjizat besar ya. Seperti misalnya di masa itu wabah yang namanya lepra atau kusta itu tidak mungkin disembuhkan. Kayak sekarang gitu mungkin kayak AIDS gitu. Tidak mungkin disembuhkan. Lah kok ternyata ketika umat menantang coba itu disembuhkan atas izin Allah, lepra itu sembuh. Nah itu kan luar biasa. Bisa menebak makanan atau barang yang ada di rumah seseorang. Sampai puncaknya kan bisa menghidupkan orang mati itu. Dan puncaknya lagi, tidak hanya menghidupkan orang mati, tapi menciptakan burung dari tanah. Wow. Nah, sehingga ini banyak pengikut Nabi Isa ini. Banyak pengikut,
Makin lama makin banyak. Ada dua pihak yang terusik betul dengan makin banyaknya pengikut Nabi Isa ini. Siapa? Pertama, jelas para tokoh agama, ulama Bani Israel. Mereka merasa bahwa wah, ini kan menggerus umatku ini. Aku nanti lama-lama kalau Isa ini dibiarkan bisa nggak laku aku. Bisa ikut semua itu nanti. Karena memang mereka sadar, tahu bahwa mereka menyelewengkan isi Taurat itu tahu, para rabi-rabi Yahudi, ulama-ulama Bani Israel itu. Lalu Nabi Isa mengembalikan sesuai aslinya Taurat. Makanya kan ada disebut perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Kalau Taurat ya, kalau Injil itu sering disebut the New Testament, perjanjian baru. Nah, lama-lama ya mereka kemudian gerah juga itu. Jadi pihak pertama yang gerah adalah para tokoh agama, para ulama Bani Israel. Lalu dia memprovokasi penguasa saat itu, yakni Romawi. Awalnya Romawi enggak melihat itu sebagai ancaman, karena paling berapa ratus orang kan gitu. Buat di Romawi yang saat itu kekuasaannya hampir separuh bumi, ya kan, pasukannya jutaan, ya apa sih ratusan, nggak penting lah. Jadi males. Tapi kemudian karena provokasi para ulama ini, lapor, pokoknya menghasut teruslah ke penguasa, akhirnya memang Romawi pun menjadi pihak kedua yang gerah dengan keberadaan Nabi Isa dan pengikutnya. Fitnah pun dilancarkan, ya kan? Kemudian operasi-operasi pengejaran pun dilakukan. Maka Nabi Isa kemudian berpindah-pindah dalam rangka menghindari kejaran itu. Al-Masih itu satu diantaranya juga dinisbahkan kepada Nabi Isa berpindah-pindah itu karena alasan keamanan tadi. Berpindah-pindah. Nah, ketika berpindah-pindah itu dan kemudian diserang terus dengan karakter assassination atau pembunuhan karakter, dijelekkan, difitnah, macam-macam lah. Yang Nabi Isa nggak begini tapi dianggap begitu, yang begitu semacam. Karena yang mengucapkan adalah para ahli agama, lama-lama ya pengikutnya habis, terpengaruh lah para kaum awam ini. Yang awalnya tertarik, percaya karena mukjizat begitu banyak, ya sekarang lama-lama itu sihir, itu jangan ikut, itu kamu apa itu. Ya, jadi saya jadi teringat itu. Kalau Nabi Isa yang sudah begitu agung dan benar-benar Nabi saja, ketika para ulamanya hit, ya toh? Ini kan Nabi Isa. Nabi Isa punya mujizat banyak, umat banyak percaya, beriman. Tapi begitu para ulamanya mengatakan itu sihir, itu hati-hati, gitu saja umat percaya loh, ya kan? Gitu saja umat percaya. Apalagi kalau kita yang bukan Nabi Rasul, kita yang tidak punya mukjizat menghidupkan orang mati, ya kan? Lalu kemudian ada tokoh agama, jangan kamu ke sana, nanti kamu dipelet. Ya percaya juga itu ada orang itu. Loh iya, Pak Farul. Jadi ada orang yang bahkan anti banget, sangat menghindari untuk bertamu ke SPMA itu. Katanya, setelah diselidiki, itu ada orang yang datang itu, terus karena dia ya polos ya, terus dia datang ketika kita suguhi minuman gitu, ini enggak apa-apa ya, Bu. Loh, kenapa enggak apa-apa? Enggak, tadi saya pas ketemu sama di sana loh, ada yang mewanti-wanti, jangan ke sana, kamu nanti kena pengaruh gitu. Akhirnya saya tetap ke sini, malah justru pengen lihat itu, ada apa sih gitu kan. Terus begitu di sini ternyata akhirnya saya ngotot pokoknya di sini, terus dia bilang ya sudah kamu ke sana, pokoknya satu pesan saya,
Jangan minum apapun di sana, itu ada peletnya itu. Kamu nanti kepelet bisa ikut nanti kamu. Jadi jadi katanya minuman sama makanan yang ada di kami itu bisa melet orang. Lah gimana nggak melet? Wong memang soto kami itu enak ya. Jadi kalau makan ya mesti lidahnya yang keluar. Kalau itu yang dikatakan benar kami memang melet memang. Nah, melet karena sotonya enak. Jadi ada semacam itu tuh loh. Ya, saya bilang loh kalau seandainya kami bisa melet orang, kayak orang itu tahajud, mau dakwah, mau nikah, kami bisa melet orang supaya bisa begitu. Ya sudah kita melet sejak dulu biar semua orang itu apa? Taat kepada Allah. Kita pelet semua aja. Kalau bisa, nah tidak bisa, tidak ada. Tapi ya itu tadi, Nabi Isa pun difitnah seperti itu ya. Jadi disitulah dulu. Kemudian kita tahu. Nah, cuma uniknya lagi, anehnya lagi, ketika sudah mulai banyak yang tidak ikut, pengikut yang awalnya ratusan, ketika sudah mulai banyak yang tidak ikut, kan gitu. Jadi ketika mulai banyak tidak ikut, kemudian hanya tersisa 12 orang yang nanti akan kita pelajari di ayat berikutnya. 12 orang inilah yang disebut dengan Hawariyun atau pengikut setia. Pengikut setia ini ketika digerebek nanti akan dipelajari di ayat-ayat selanjutnya. Ketika sampai terjadi didesak terus, meskipun beliau berpindah-pindah, akhirnya terakhir itu di rumah seorang yang namanya Magdalena itu. Ya. Di situ jamuan malam terakhir. Jamuan malam terakhir sampai para Hawariyun itulah pada saat itu kemudian minta kepada Isa agar Allah menurunkan makanan dari langit itu. Ya kan? Yang disebut Al-Maidah tuh. Nanti diterangkan yang kemarin sudah kita sebut. Nah, di jamuan malam terakhir itu akhirnya tersisa 12. Tapi itu pun satu, yakni si Judas Iskariot pun itu berkhianat toh. Terdesak, Nabi Isa perintah, kalian pergilah semuanya. Pergilah semuanya karena tidak mungkin, karena pasukan sudah ngepung rumah itu banyak. Karena sebenarnya nggak ketemu, tapi karena ada satu santrinya yang berkhianat itu, akhirnya dia, ya kita sudah tahu lah, ketika kecil kita tahu sejarah itu, bagaimana begitu digerebek, Rasulullah Isa hanya satu orang sendiri, semua muridnya sudah pergi, diperintah Pak Rasulullah memang pergi, memang diperintah untuk nanti menyelamatkan ajaran itu. Karena tinggal tersisa itu memang. Maka padahal mereka si Hawariyun itu sudah siap mati. Makanya ketika kama qala Isa bin Maryam lil Hawariyin, itu kan disebutkan sebagaimana Isa ketika berkata kepada Hawariyun, man angsori ilallah, siapakah yang akan menolongku untuk menolong agama Allah ini. Nah, 11 orang itu yang menyatakan nahnu qalal hawariyun, maka berkatalah orang-orang yang setia itu, nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Mereka ini sudah siap mati untuk menjadi tameng hidupnya Rasul Isa. Tapi oleh Nabi Isa diperintahkan untuk pergi. Nah, begitu Nabi Isa tinggal sendiri, tadi kan si
santri yang Judas Iskariot ini kan ternyata belot terus ikut ulama Bani Israel bersama dengan pasukan Romawi yang mengejar itu. Nah, menunjukkanlah di situ loh. Ada Isa di situ gitu. Sama ulama Bani Israel dan pasukan Romawi tidak percaya. Masa di situ? Iya. Loh benar iya. Ya coba kamu ke dalam dulu. Nah, ke dalam ternyata Rasulullah Isa sudah warufa'nahu makanan 'aliyya. Dan sudah kami angkat Nabi Isa itu ke atas, ke tempat yang tinggi. Dan ada di situ. Lalu ternyata nggak ada si Judas Iskariot ini keluar. Tapi sebelum keluar oleh Allah sudah syubbihalahu. Apa syubbihalahu? Diserupakan dengan Nabi Isa. Wajahnya persis Nabi Isa. Begitu keluar, ya para ulama Bani Israel dan pasukan Romawi ya langsung ditangkap. Dia teriak-teriak, "Loh kamu kenapa nangkap saya?" Teriak-teriak suaranya apa sudah. Nah, Isa enggak ada loh. Kamu Isa kok Isa enggak ada gimana? Kamu Isa. Enggak, percaya. Kemudian sampai disalibkan. Wes. Nah, kemana para pengikut Nabi Isa Hawariyun ini? Mereka menyebar ke negeri-negeri lain untuk mengamal sebarkan ajaran Nabi Isa. Nah, mengamal sebarkan ajaran Nabi Isa ini hampir semuanya 11 pengikut setia ini kemudian menyampaikan ajaran itu. Taurat seperti apa adanya yang diajarkan Nabi Isa. Waktu itu masih murni. Tidak ada itu menuhankan Nabi Isa. Tidak ada. Sama dengan seperti yang di dalam ayat ini disampaikan. Ya. Maka nalillahi ayat takhidami waladin subhanahu. Tidak ada di ayat ini ya, 235 ini. Tidak ada di dalam itu. Dan memang tidak pantas. Kalau Allah sampai punya anak itu tidak pantas. Tidak ada ajaran itu. Karena idza qadha amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Karena sungguhnya ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah cukup menyatakan kun jadilah fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Ini ada dalam surat Al-Kahfi juga ya. Surat Yasin ya. Ya, surat Yasin di ayat terakhir itu. Fa innama amruhu idza arada syai'an fa innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu di surat Yasin ayat terakhir itu, coba dilihat tuh. Nah, Nabi Isa pun mengatakan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Nabi Isa juga mengajarkan bahwa sesungguhnya Allah lah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Kan gitu. Inilah jalan yang lurus. Di masa itu menyatakan begitu. Tetapi kembali ke 11 santri beliau tadi. Awalnya mengajarkan juga sama. Tidak ada itu mengajarkan untuk menyembah Nabi Isa. Tetap lurus, tegak lurus. Shiratal mustaqim. Mengajarkan untuk menyembah Allah. Bahwa Nabi Isa hanyalah seorang nabi, rasul yang mulia. Nah, kemudian ternyata 11 orang ini setelah berdakwah bertahun-tahun, ternyata masih ketangkep juga tuh. Akhirnya memang hampir ke 11 orang ini wafatnya dibunuh semua. Padahal sudah menyamar menjadi nelayan, ada yang menjadi pedagang, macam-macam lah. Tapi tetap ya karena kebenaran itu kan begitu ya ditentang hampir semua orang. Maka setan pun kemudian memprovokasi umat ya, termasuk ulama-ulamanya di situ, sehingga akhirnya 11 orang ini dibunuh. Ada yang disalib, ada yang digergaji dari atas sampai bawah, dibelah langsung hidup-hidup itu. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dijadikan sasaran panah, ada yang kaki, itu diceritakan dalam hadis itu. Ada yang kaki dua ini ditalikan ke kuda yang berbeda, lalu tangannya juga ditalikan kuda yang berbeda, lalu ditarik 4 kuda ke arah yang berbeda. Sehingga lepas semua kaki sama tangannya itu. Ada yang diseret keliling kota pakai kuda, mati sehingga ada yang disisir dengan sisir besi.
sehingga terkelupas daging dan kulitnya sampai mati. Macam-macam itu. Jadi, auzubillahi min dzalik, jangan sampai kita mengalami ujian seperti itu ya. Ya, kita bersyukur dan harusnya tidak mengeluh ketika baru ada ujian gini gitu ya. Karena melihat itu murid-muridnya Nabi Isa itu sampai begitu tuh. Nah, ketika generasi awal Nabi Isa itu masih sebegitu murni menegakkan tauhid, mengesahkan Allah, menyembah Allah dan Nabi Isa ditaati sebagai nabi. Tapi generasi berikutnya ini, generasi awal muridnya para Hawariyun masih baik. Tapi begitu generasi ketiga mulai dah penyimpangan-penyimpangan. Sampai sekian ratus tahun kemudian ketika sudah menyebar ke Eropa, nah itu dah gereja-gereja tertentu di waktu itu ya, yang mulai kemudian mengajarkan tentang penuhanan kepada Isa. Sebenarnya itu asimilasi dari kepercayaan orang Eropa kuno yang mempercayai dewa ini, dewa itu yang memiliki anak dan sebagainya. Kayak dewa Zeus itu kan, ya kan, punya anak namanya yang kuat Hercules. Nah, kayak gitu-gitulah. Dewa Zeus yang punya anak Hercules, dia dewa Zeus menikahi seorang perempuan di bumi, kemudian punya anak namanya Hercules yang kuat tanpa tanding, kayak gitu-gitu. Nah, di Nabi Isa yang waktu itu memang lahir tanpa bapak, langsung min ruhillah, kan disebut ruhullah juga kan, itu dirujuk-rujukkan ke sana, cocok logi. Nah, akhirnya percaya, ditambah lagi, nah inilah, memang di dalam ajarannya para Hawariyun diceritakan betapa Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit, tahu hal yang gaib, kan gitu. Sampai menghidupkan orang mati, sampai menciptakan makhluk. Nah ini kan sifat-sifat Tuhan. Ya kan? Itu kan sifat-sifat Tuhan. Ya, jadi dengan adanya sifat-sifat Tuhan itulah yang kemudian Nabi Isa ya, oh berarti Tuhan lah. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan, ya kan? Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa tahu apa yang disembunyikan. Kan hanya Tuhan. Jadi kalau Nabi Isa tahu seperti itu kan pantas dianggap Tuhan. Gitulah. Apalagi Nabi Isa juga lahirnya tidak seperti orang umum, tidak punya bapak dan tidak diketahui di mana lahirnya kan, tidak orang yang tahu itu. Lalu wafatnya pun tidak ada yang tahu. Di Rafa, tiba-tiba apa? Hilang. Kalau orang Jawa bilang moksa, wes lengkap sudah. Jadi wajar kalau kemudian ada konsepsi dan keimanan yang menguhankan Isa dengan fakta-fakta seperti itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Di sini ada fakta lafal azabu mim bainihim. Maka mereka berselisih tentang Nabi Isa, golongan-golongan itu. Ya berselisih, ada yang masih tetap teguh bahwa Nabi Isa itu bukan, Nabi Isa itu tetap Nabi. Ada, tapi lebih banyak orang yang kemudian menyeleweng, lalu menuhankan Nabi Isa. Karena cocok dengan kepercayaan masa lalu mereka, dan juga sangat match dengan kemampuan dan pribadi Nabi Isa yang begitu mirip dengan Tuhan dalam pandangan mereka. Ya. Wa wailul lilladzina kafaru min masyadi yaumin adzim. Maka celakalah orang-orang ingkar yang nanti pada saat menyaksikan hari berbangkit yang agung. Asmi' bihim wa absir. Alangkah tajam pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Yauma ya'tunana, pada saat mereka menghadap kepada kami. Lakinidz zalimuna. Kan tetapi pada hari mereka orang-orang zalim itu di dunia, al yauma, ya pada saat di dunia ini fi dhalalim mubin, pada saat itu kesesatan yang nyata. Nah, apa yang bisa kita tarik pelajaran dulur? Kita makanya jangan terlalu menuhankan sesuatu yang sifatnya
makhluk ya. Jangan sehebat apapun itu supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya syirik yang dilakukan oleh umat terdahulu. Oke. Supaya kita tetap bertauhid. Demikian. Tadi kalau rujukannya bisa dilihat tadi ya surat Al-Kahfi, Yasin tadi ayat terakhir tadi. Banyak itu. Selain Yasin ayat terakhir tentang kalau Allah berkehendak menciptakan sesuatu cukup kun fayakun tuh ada banyak di ayat-ayat lain itu. Oke. Oke, ada yang mau diperjelas? Silakan. Izin, Gus. Ya. Kalau melihat Nabi Isa ini kan cerita Nabi Isa itu sekali kan di dalam Al-Qur'an, guys. Nah, terus dari kisah ini Nabi Isa dan 12 pengikutnya, 11 pengikutnya yang taat itu kan sudah tidak ada semua, guys. Nah, terus kok sekarang ini muncul, mohon maaf, Nabi Isa dielulukan bahkan sampai menjadi Tuhan, itu cerita runtutan ceritanya dari mana? Semeter suun. Ya apa tuh Pak Ju? Kan sudah tak terangkan tadi. Jadi bagaimana runutannya ketika orang sebenarnya mereka ini meninggal, tetapi kitab Taurat masih dipegang ya sama mereka yang 11 orang ini. Jelas diwariskan kepada murid-murid mereka juga. Di awal kitab Injil masih asli sesuai dengan apa yang diajarkan ya. Tetapi kemudian seperti sama dengan Al-Qur'an sekarang ya. Al-Qur'annya mungkin masih ada, bahkan mungkin kitab Injil pun sekarang masih ada, yang asli itu masih ada, entah di mana. Tetapi kemudian para murid generasi kedua, generasi ketiga, ratusan tahun kemudian, ya seperti biasalah, berbeda pendapat, berselisih, saling menafsirkan menurut ilmunya masing-masing. Yang awalnya diperintah menjadi tidak diperintah, yang awalnya dilarang menjadi hak menjadi boleh, yang awalnya boleh menjadi tidak boleh, yang awalnya tidak diajarkan jadi diajarkan, lalu membuat-buat, gitu kan, membid'ahkan, ya kan, membuat-buat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa, sampai puncaknya itu tadi menuhankan Nabi Isa karena alasan-alasan tadi saya sebut tadi. Alasan karena Nabi Isa memiliki sifat-sifat ketuhanan menurut mereka, menciptakan, menyembuhkan, mengetahui hal yang gaib, gitu kan, bahkan menghidupkan orang mati. Ya sangat match lah dengan sifat-sifat Tuhan. Nah dari situ kan kaum awam kemudian ya percaya aja sama para ulama-ulama Nasrani jadinya kan, para pendeta dan pastornya itu. Nah, kepercayaan itu kemudian berkembang, apalagi ketika ke Eropa. Ya, ketika ke Eropa, di Eropa kan ya ada kepercayaan kuno yang ada dewa Zeus punya anak Hercules ketika menikah dengan siapa sih yang perempuan itu di bumi itu, kan ada itu. Kayak gitu-gitu kan cocok. Akhirnya cocok lagi itulah yang kemudian berubah numbras menjadi kepercayaan Trinitas sampai sekarang itu. Di Trinitas sendiri pun saya beda-beda. Ya kan? Kalau Protestan kan tidak setuju dengan Bunda Maria. Ya cukup dengan Bapa di surga dan Yesus gitu. Ya macam-macam. Maka itu Pak. Sama dengan Islam sekarang kan kemudian terpecah-pecah, nggak kewaru-karuan kayak gini kan. Ada yang sholat cuma 3 waktu, ada yang menyatakan jilbab tidak wajib, macam-macam, gitu. Itu aja. Jadi penyelimpangan itu terjadi, distorsi dan deviasi itu mesti terjadi di setiap agama. Islam pun kan seperti ini sekarang, dan itu sudah dinubuahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa Yahudi akan terpecah menjadi 70 golongan, Nasrani akan terpecah menjadi 72, Yahudi 71 kan, Nasrani 72, lalu Islam menjadi 73. Angka-angka itu sebenarnya bukan angka pasti, tapi angka yang lebih dari itu. Ganjil itu menunjukkan banyak. Nah, sekarang lebih banyak lagi kan. Itu.
Ya, Mbak Nurjana? Angkat tangan gitu ya, atau kepetek? Oke, saya rasa itu karena kita sudah sore, waktunya bekerja. Pak Lidul, Pagi. pertanyaannya disimpan untuk besok ya. Nanti sampaikan besok, jangan lupa supaya bisa tertanyakan karena besok masih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allahumma rahmati kita semua, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait wa innaka astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Allahumma taqabbal. Rabbana atina wa lana syafina min aqwalina. Rabbana la taj'alna fil qabr. Rabbana amana anta wa nafsana wa Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa bika rabbi. Allah ta'ala wa rahmatika Allahumma salli ala rahmatan wa ta'ala qadana Allahumma afri lan sabra sabiti wa nana fa'ansana min kafirin. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa tarki syaqqa wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana hab lana min azwajiنا qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa la bidda tasdir min sirri batin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nur.